dan nanti di akhirnya yang menutup perkuliahan dari kelas B. Saya kira itu teman-teman semuanya. Mungkin bisa dimulai saja ya teman-teman. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semuanya, kelas A dan kelas B, mari kita awali bersama kuliah kita dengan paling tidak membaca basmalah ya teman-teman. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ya, teman-teman semuanya, sesi ini presentasi tema tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Ini materi yang berat sebenarnya teman-teman, tapi ini materi yang sangat penting. Ya, berat tetapi juga penting. Nah, beratnya jika salah mengkonsep tentang Tuhan, ya nanti akan ya kita insya Allah dimaafkan ya, dimaafkan. Sebab kata kuncinya adalah la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Oke, sekedar pemicu dari bahan-bahan diskusi nanti ya. Saya menyampaikan sedikit itu. Sebelumnya nanti mohon maaf sekali ya teman-teman. Kebetulan nanti jam 11 saya ada seminar hasil dari mahasiswa. Saya kelupaan. Saya kira kuliah kita ini gabungnya di kelas A. Jadi saya bilang ke teman-teman teman-teman penguji dan pembimbing, ya sudah jam 11 saya bilang gitu ya. Ternyata saya yang kelupaan ya. Tapi saya maklum ya, salah maklum. Jadi nanti pada jam 11 saya masuk 2 ruangan ya teman-teman. Untuk kelas ini saya menyimak dan nanti untuk seminar mahasiswa saya juga menyimak. Untuk memudahkan saya dalam memonitor presentasi dan jalannya diskusi, nanti soal-soal atau pertanyaan itu bisa ditulis di ruang chatting. Nanti saya akan tulis, catat, dan bisa ikut terlibat ya di dalam diskusi itu. Saya kira seperti itu. Monggo kelompok A dari kelas A untuk mempersiapkan diri dan dilanjut dengan kelompok dari kelas B nanti. Sebelumnya saya mohon izin untuk off kamera ya teman-teman. Monggo dibuka dulu kuliahnya ya oleh yang kelas A. Mas Novel ya Mas ya? Iya Bapak. Dwi Cita, oke. Mbak Sofadina, oke. Semuanya sehat ya, Mas, Mbak. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Saya melihat dari senyumnya dan dari matanya ya. Dari senyumnya itu seperti bulan sabit senyumnya, ya melengkung ya. Alhamdulillah. Dan dari sorot matanya ini termasuk kategori mata-mata yang ini, yang apa ya, yang progresif, ya, penuh semangat. Oke, monggo dilanjut Mas Naufal, Mbak Dwi Cita, Mbak Sulfa dan kawan-kawan. Monggo dilanjut. Baik, sebelumnya saya izin screen ya Bapak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Baik, mungkin saya mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 kelas A bisa menyampaikan materi tentang konsep ketuhanan. Materi ini kami susun dengan beranggotakan. Yang pertama ada Sofadina Aufarahma dengan NIM K1B021009. Yang selanjutnya yaitu ada
Diwiya Citamro dengan NIM K1B021011 dan juga saya sendiri Naufal Amiruddin dengan NIM K1B021013. Topik bahasan yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada filsafat ketuhanan dalam Islam, yang kedua ada aliran teologi dalam Islam, yang ketiga ada keimanan kepada Allah, dan yang keempat ada implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Yang pertama adalah filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan dalam Islam. Next. Filsafat ketuhanan dalam Islam menempati disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu kalam. Secara bahasa berarti perkataan, sedangkan secara istilah adalah ilmu tentang kepercayaan-kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin, atau ilmu yang membahas soal-soal keyakinan terhadap Tuhan. Filsafat ketuhanan menurut Islam berangkat dari epistemologi. Yang pertama adalah alam dan manusia diciptakan oleh Tuhan. Dua, Tuhan hanyalah Allah. Allah adalah pencipta segala sesuatu atau kholik. Semua yang selain Allah adalah ciptaan Allah atau makhluk. Tiga, Allah memiliki segala kekuatan dan kekuasaan terhadap segala sesuatu. Mengantungkan suatu sebab dan akibat pada selain Allah berarti perbuatan syirik. Empat, Allah berbeda dengan segala sesuatu. Menyamakan Allah dengan sesuatu merupakan perbuatan syirik. Syirik adalah dosa besar. Perbedaan ini Allah dengan selain Allah terjadi secara holistik, meliputi berbeda dalam zatnya, secara unsur maupun materi, berbeda dalam sifatnya, dalam segala aspeknya, dan berbeda dalam bentuknya, berbeda dalam bentuk-bentuknya. Next. Beberapa istilah berkaitan dengan filsafat ketuhanan dalam Islam. Pertama, kalam. Kalam membahas tentang ketuhanan menurut logika serta dalil-dalil akliyah dari permasalahan sifat kalam bagi Allah seperti persoalan. Ilmu kalam disebut juga ilmu teologi karena teologi membicarakan zat Tuhan dari segala aspeknya. Apakah Al-Quran itu kodim atau dahulu, atau hadis yaitu baru. Kajian ilmu kalam sedikit menggunakan dalil nakli atau teks, sebaliknya banyak menggunakan metode argumentasi yang menyerupai mantik. Kedua, usuluddin. Secara bahasa artinya dasar atau asal muasal agama. Ilmu usuluddin terfokus pada akidah terhadap Allah Subhanahu wa taala, membahas pokok-pokok dalil agama. Ketiga, tauhid. Tauhid disebut ilmu tauhid karena membahas keesaan Allah baik menyangkut zat, sifat, dan perbuatan. Yang keempat, fikih al-akbar. Istilah fikih terbagi menjadi dua, yaitu fikih akbar dan fikih asghar. Fikih akbar atau fikih besar membahas pokok-pokok keyakinan terhadap Tuhan, sedangkan fikih kecil atau asghar adalah fikih dalam pengertian pada umumnya, yaitu membahas hukum-hukum agama berkaitan dengan masalah muamalah. Tauhid secara bahasa merupakan masdar dari kata wahada. Jika dikatakan wahada syai'a, artinya menjadikan suatu itu satu, sedangkan menurut syariat, berarti mengesahkan Allah dalam sesuatu yang merupakan kekhususan baginya, berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Macam-macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk atau hamba. Adapun maksudnya ialah pengesahan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Maksudnya adalah pengesahan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup penetapan dan penafian. Artinya kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya. Aliran teologi dalam Islam.
Agama Islam pada mulanya bersatu karena adanya ketokohan Nabi di mana segala hukum dapat langsung dimintakan penjelasan dan keputusannya pada Nabi. Namun sepeninggal Nabi Muhammad terjadi polarisasi menjadi beberapa golongan. Misalnya banyak umat Islam yang enggan membayar zakat, banyak juga yang mengaku sebagai Nabi. Di antara penyebab yang paling kuat adalah adanya persaingan politik tentang siapa yang berhak menggantikan posisi Nabi. Khulafaur Rasyidin yang berjumlah 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, tidak pernah mendapat dukungan yang benar-benar bulat dari berbagai kalangan umat Islam. Persaingan politik ini kemudian menjadi perpecahan golongan, dan ketika terjadi perpecahan, diperlukanlah dalil-dalil teologi untuk melegitimasi pendapatnya. Terjadilah kemudian aliran-aliran teologi dalam Islam. 1. Aliran Khawarij. Khawarij berasal dari kharaja, artinya keluar, yakni golongan yang kecewa terhadap keputusan Ali yang menerima islah dengan Muawiyah. 2. Aliran Murji'ah. Aliran ini disebut sebagai cikal bakal corak radikalisme Islam. Aliran ini yang disinyalir menjadi dalang timbulnya kekerasan dan pembunuhan terhadap Umar, Utsman maupun Ali. 3. Aliran Syiah. Aliran ini merupakan pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib. Syiah terbagi menjadi 12 golongan dari yang sangat ekstrim dengan menyebut Ali sebagai Nabi, bahkan Tuhan, sampai Syiah yang memiliki pandangan moderat layaknya Ahlu Sunnah. 4. Aliran Qadariyah dan Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah aliran fatalistik yang menganggap bahwa segala yang terjadi sudah merupakan ketentuan Allah, sehingga tidak ada gunanya suatu ikhtiar atau usaha. Sebaliknya, Qadariyah mengesampingkan aspek Allah sebagai sebab bahwa yang terjadi di alam ini menurut ketentuan sebab akibat, sehingga lebih mengutamakan usaha-usaha material dibandingkan ritual, misalnya berdoa. Doa dianggapnya tidak bermanfaat tanpa usaha nyata. 5. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah dikenal sebagai aliran yang bercorak logika karena selalu mengedepankan argumentasi akal dalam menentukan setiap keputusan. Misalnya pendapat mereka tentang Ba'ina manzilatain, artinya tempat di antara surga dan neraka bagi mereka yang sudah masuk Islam tetapi masih melakukan dosa-dosa. 6. Ahlu Sunnah wal Jamaah. Secara bahasa artinya umat Islam yang berpegang pada Quran dan hadis sebagai referensi utama ketika memutuskan suatu permasalahan. Keimanan kepada Allah. Iman artinya percaya dalam hati, mengucapkan dengan lisan, lafal syahadat, dan melaksanakan dengan perbuatan. Takwa artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak melakukan larangan-larangan Allah. Nama-nama yang baik ada 99 yang terdapat dalam Asmaul Husna. Sifat Allah dikaji dalam lingkup akidah ilahiyah dan akidah nubuwiyah. Konsep ini biasa disebut dengan istilah Aqaid 50, terdiri dari 1. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 20. Sifat wajib bagi Allah artinya sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 20. Beberapa di antaranya adalah 1. Wujud yang artinya ada. Allah ada bukan karena diciptakan, Allah ada dengan zatnya sendiri. 2. Qidam yang artinya dahulu atau awal. Allah sebagai pencipta lebih dahulu ada daripada semesta alam. 3. Baqo atau kekal. Allah merupakan suatu zat yang abadi dan kekal selamanya. 4. Mukhalafatul lil hawadits yang artinya berbeda dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan yang Dia ciptakan, tidak ada hal di dunia ini yang menyerupainya. 5. Qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan zat sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini karena kehendak sendiri tanpa pertolongan siapapun. 2. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 20. Sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari 20 sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil yakni sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memiliki sifat wajib 20. Beberapa di antaranya:
1. Hudud yang artinya baharu, 2. Fana yang artinya binasa, 3. Mumatatolatuhu lil hawadith yang artinya menyerupai akan makhluknya, 4. Qiyamuhu bihoirih yang artinya berdiri dengan yang lain. 3. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 1. Ialah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz Allah itu hanya 1, yaitu bahwa Allah boleh melakukan segala sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin melakukannya. 4. Sifat wajib bagi Rasul Allah ada 4, diantaranya 1. Sidik yang artinya jujur, 2. Amanah yang artinya dipercaya, 3. Tabligh yang artinya menyampaikan, 4. Fatona yang artinya cerdas. 5. Sifat mustahil bagi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4, diantaranya 1. Kisib yang artinya bohong, 2. Khianah yang artinya berkhianat atau tidak dipercaya, 3. Kitman yang artinya menyembunyikan, 4. Baladah yang artinya bodoh. 6. Sifat jaiz bagi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya ada 1. Sifat jaiz Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz tersebut ada pada diri Rasul dan juga ada pada diri manusia biasa. Sifat tersebut antara lain adalah seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal dunia karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi iman dan takwa. Dalam kehidupan modern, adanya Adam yang diturunkan di bumi ini menjadi awal manusia memulai pengembaraannya hingga secara historis ada nabi yang dari salah satu itu sangat terkenal dengan sebutan bapak seluruh bangsa, tidak lain yaitu Abraham atau Ibrahim. Tuhan yang satu yang paling ditekankan dalam ketiga agama tersebut, meskipun Islam dan Yahudi memandang bahwa Kristen mempunyai trinitas Tuhannya. Terdapat 3 yaitu Allah Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Namun para ahli yang berpendapat bahwa ketiga agama tersebut memiliki banyak persamaan sehingga dikelompokkan menjadi agama Semitis yang berketurunan Nabi Ibrahim. Kisah Abraham atau Ibrahim menurut telaah Alkitab bahwa dinisbahkan kepada Abraham yang meninggalkan Ur dan akhirnya menetap di Kanaan pada suatu masa antara abad ke-20 dan abad ke-19 sebelum Masehi. Nama El bagi Abraham adalah Tuhan yang sangat lembut, dan dia menampakkan diri kepada Abraham sebagai teman dan kadang berwujud sebagai manusia. Para peneliti menduga Abraham mungkin sekali merupakan salah seorang pemimpin kafilah pengembara yang membawa rakyatnya dari Mesopotamia menuju Laut Tengah pada akhir milenium ketiga sebelum Masehi. Para pengembara ini, sebagian dari mereka disebut Abiru, dan Habiru dalam sumber-sumber Mesopotamia dan Mesir yang berbicara dalam bahasa Semitik Barat, yang mana bahasa Ibrani adalah salah satunya. Hal ini sangat ditentang oleh kelompok murid awal yang menghendaki untuk tetap menjadi sekte Yahudi yang lebih eksklusif. Mereka kemudian memutus hubungan dengan Paulus setelah terjadi perselisihan yang keras. Hampir sama dengan Yahudi dan Kristen, di dalam Islam sendiri mempunyai konsep Tuhan yang satu dan posisi dalam agama Islam. Ibrahim lebih mempunyai posisi yang lebih sentral daripada agama Yahudi dan Kristen. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau merupakan pedagang dan penggembala kambing. Sekitar tahun 610 Masehi, seorang pedagang Arab dari kota Mekah yang ramai di Hijaz. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari penyampaian tadi dapat disimpulkan bahwa filsafat ketuhanan dalam Islam menempati disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu kalam. Kalam secara bahasa berarti perkataan, sedangkan secara istilah adalah ilmu tentang kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin, atau ilmu yang membahas soal-soal keyakinan terhadap Tuhan. Beberapa istilah berkaitan dengan filsafat ketuhanan dalam Islam yaitu kalam, usuluddin, tauhid, dan fikih akbar.
Agama Islam pada mulanya bersatu karena adanya ketokohan Nabi di mana segala hukum dapat langsung dimintakan penjelasan dan keputusannya kepada Nabi. Namun sepeninggalan Nabi Muhammad terjadi polarisasi menjadi beberapa golongan. Dan ketika terjadi perpecahan diperlukanlah dalil-dalil teologi untuk melegitimasi pendapatnya. Terjadilah kemudian aliran-aliran teologi dalam Islam, diantaranya adalah Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, dan Jabariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman artinya percaya dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Takwa artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak melakukan larangan-larangan Allah. Nama-nama yang baik Allah ada 99. Sifat Allah dikaji dengan dalam lingkup akidah ilahiyah dan akidah nubuwiyah. Konsep ini biasa disebut dengan istilah aqaid 50 yang terdiri dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 20, sifat mustahil bagi Allah yang berjumlah 20, sifat jaiz bagi Allah yang berjumlah 1, sifat wajib bagi Rasul yang berjumlah 4, sifat mustahil bagi Rasul yang berjumlah 4, dan sifat jaiz bagi Rasul yang berjumlah 1. Baik, itu tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok 2 tentang konsep ketuhanan. Mungkin apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang ada di dalam kolom chat. Yang pertama yaitu dari Muhammad Izzuddin Fikri dengan NIM 002. Pertanyaannya, izin bertanya, dalam penjelasan kalam tadi disebutkan kata mantik. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud mantik? Lalu yang kedua ada dari Elvani Dina Islamiyati dengan NIM 017. Pertanyaan saya yaitu, apa saja doktrin dari aliran Syiah? Terima kasih. Dan yang ketiga, Erlina Eka Mayasari dengan NIM 006. Izin bertanya, apa saja ciri-ciri ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mohon izin saya masuk ya, Mas Naufal. Halo, Mas Naufal. Halo, Pak. Mohon izin saya masuk ya. Iya, Pak. Nanti menjawab pertanyaannya setelah presentasi kelompok dari kelas B ya. Oh, baik Pak, baik Pak. Iya, silahkan nanti silahkan dilanjut dulu dengan presentasi dari kelompok B. Gitu ya, Mas Naufal? Iya. Oke. Iya, Pak. Baik, ini Pak. Mbak Usmatun, raise hand. Bagaimana Mbak Usmatun? Iya, tadi mau menyampaikan pertanyaan Bapak. Oh ya, mungkin ditulis di ruang chatting ya. Baik, Pak. Oh ya, kalau apa namanya, NIM-nya kan beda-beda ya, walaupun maksudnya gini, kalau tidak mencantumkan kelasnya dari yang bertanya itu nggak ada bisa kedeteksi ini dari kelas mana-mana ya, karena NIM-nya berbeda kan ya. Iya, Bapak. Iya, monggo dilanjut saja. Silakan menuliskan NIM dan namanya ya. Dilanjut untuk pertanyaan. Kemudian untuk presentasi selanjutnya kepada kelas B, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Itu tadi dari pemaparan kami. Mungkin langsung saja ke pemaparan selanjutnya. Dipersilahkan.
Baik, sebelumnya izin share screen ya Bapak. Halo kelas B mana ini? Baik Bapak, lagi proses share screen-nya Bapak. Oke, silakan lanjut. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep ketuhanan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Elviana Wijaya dengan NIM K1B021008, kemudian Lu Pratiwi dengan NIM K1B021010, kemudian yang terakhir saya sendiri yaitu Febi Ayu Ramadhani dengan NIM K1B021012. Kami akan membahas dengan 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu filsafat ketuhanan dalam Islam. Filsafat ketuhanan dalam Islam menempati disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu kalam. Kalam secara bahasa berarti perkataan, sedangkan secara istilah adalah ilmu tentang kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin, atau ilmu yang bahas soal-soal keyakinan terhadap Tuhan. Kemudian persepsi umat Islam terhadap Tuhan disebut akidah. Ketuhanan terhadap Allah yang Esa merupakan inti pokok ajaran Islam. Pengakuan dan kepercayaan pada Allah menjadi sumber nilai Islam dengan menghadirkan kepatuhan terhadap segala sunatullah. Kemudian masuk dalam filsafat. Filsafat ketuhanan menurut Islam berangkat dari epistemologi. Yang pertama yaitu alam dan manusia diciptakan oleh Tuhan. Kemudian yang B, Tuhan hanyalah Allah SWT. Kemudian yang C, Allah memiliki segala kekuatan dan kekuasaan terhadap segala sesuatu. Kemudian yang D, yaitu Allah berbeda dengan segala sesuatu. Masuk dalam istilah-istilah yang berkaitan dengan filsafat ketuhanan dalam Islam. Yang pertama yaitu kalam, membahas tentang ketuhanan menurut logika, disertai dalil-dalil akliyah dari permasalahan sifat kalam bagi Allah seperti persoalan. Kemudian yang B, usuluddin. Secara bahasa artinya dasar atau asal muasal agama. Ilmu usuluddin terfokus pada akidah terhadap Allah SWT. Kemudian tauhid, membahas keesaan Allah SWT, baik menyangkut zat, sifat, dan perbuatan. Yang terakhir yaitu fikih al-akbar, membahas pokok-pokok keyakinan terhadap Tuhan. Kemudian tauhid. Tauhid secara bahasa merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja, dari kata wahada. Jika dikatakan wahada syai'a artinya menjadikan sesuatu itu satu. Sedangkan menurut syariat, berarti mengesahkan Allah dalam sesuatu yang merupakan kekhususan baginya berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Lalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya, ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah. Hadis surat Al-A'raf ayat 54.
Kemudian yang kedua yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk atau hamba. Dzalika bi annallaha huwal haqqul wa annama yad'una min dunihi batil. Yang artinya demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Hadis surat Luqman ayat 30. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Maksudnya adalah pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup penetapan dan penafian. Artinya kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifatnya. Laisa kamislihi syai'u wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadis surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian masuk pada subbab yang kedua yaitu aliran teologi dalam Islam. Aliran yang pertama yaitu aliran Khawarij. Khawarij berasal dari khoroja yang artinya keluar, yakni golongan yang kecewa terhadap keputusan Ali yang menerima islah dengan Muawiyah. Terus yang kedua yaitu aliran Murji'ah. Aliran ini disebut sebagai cikal bakal corak radikalisme Islam. Aliran ini disinyalir menjadi dalam timbulnya kekerasan dan pembunuhan terhadap Umar, Utsman maupun Ali. Kemudian yang ketiga yaitu aliran Syiah. Aliran ini merupakan pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib. Syiah terbagi menjadi 12 golongan dari yang sangat ekstrim dengan menyebut Ali sebagai nabi bahkan Tuhan. Sampai Syiah yang memiliki pandangan barat layaknya Ahlus Sunnah. Kemudian aliran Qadariyah atau Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah aliran fatalistik yang menganggap bahwa segala yang terjadi sudah merupakan ketentuan Allah, sehingga tidak ada gunanya suatu ikhtiar atau usaha. Sebaliknya Qadariyah mengesampingkan aspek Allah sebagai sebab, bahwa yang terjadi di alam ini ini menurut ketentuan sebab akibat, sehingga lebih mengutamakan usaha-usaha material dibandingkan ritual, misalnya berdoa. Kemudian aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah dikenal sebagai aliran yang bercorak logika, karena selalu mengedepankan argumentasi akal dalam menentukan setiap keputusan. Misalnya, pendapat mereka tentang baina manzilatain, artinya tempat di antara surga dan neraka, bagi mereka yang sudah masuk Islam tetapi masih melakukan dosa-dosa. Kemudian yang terakhir yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara bahasa artinya umat Islam yang berpegang pada Quran dan hadis sebagai referensi utama ketika memutuskan suatu permasalahan. Kemudian subbab yang ketiga akan disampaikan oleh saudari Elviana. Masuk ke subbab C, yaitu keimanan kepada Allah. Iman artinya percaya dalam hati, mengucapkan dengan lisan atau lafal syahadat, dan melaksanakan dengan perbuatan. Orang yang beriman adalah orang yang mulia. Iman biasa disandingkan dengan istilah takwa, karena bila seseorang beriman dengan baik, ia akan bertakwa juga. Takwa artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak melakukan larangan-larangan Allah. Ruang lingkup masalah kalam antara lain tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah berbeda dengan nama baik Allah. Nama-nama baik Allah ada 99 yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Baik Asmaul Husna maupun sifat Allah merupakan bagian dari akidah Islam. Sifat-sifat Allah dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat, yaitu yang pertama ada wujud, yang artinya Allah ada bukan karena diciptakan, Allah ada dengan zatnya sendiri. Yang kedua ada qidam, yang artinya Allah sebagai pencipta lebih dulu ada daripada semesta alam yang Dia ciptakan. Yang ketiga ada baqo atau kekal, artinya Allah merupakan suatu zat yang abadi dan kekal selamanya. Yang keempat ada mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan yang Dia ciptakan. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain.
Yang keenam ada wahdaniyat. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Yang ketujuh ada kudrat, yang artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi. Yang kedelapan ada irodat, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta beserta isinya atas kehendaknya sendiri. Yang kesembilan ada ilmu, yang artinya Allah memiliki pengetahuan akan segala hal, mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib. Yang ke-10 ada hayat, yang artinya hidup. Hidupnya Allah, tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri. Yang ke-11 ada samun atau mendengar, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Yang ke-12 ada basar, yang artinya melihat. Allah itu maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang ke-13 ada kalam atau berbicara. Allah berfirman atau berbicara dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Yang ke-14 ada qadiron, yang artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan ataupun meniadakan suatu apapun. Yang ke-15 yaitu muridon, yang artinya Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Dia berkehendak atas segala sesuatu. Yang ke-16 ada aliman, yang artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui tiap-tiap sesuatu, mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Yang ke-17 ada hayyan, yang artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Yang ke-18 ada samingan, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan, atau doa hambanya. Yang ke-19 ada basiron, yang artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat tiap-tiap maujudat atau benda yang ada. Yang terakhir ada mutakaliman, yang artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Allah tidak bisu, dia berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ada sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama ada Adam, yang artinya tidak ada, Hudus artinya baru, Fana artinya rusak, Mumatsalatuhu lil hawadisi, yang artinya sama dengan ciptaannya. Yang selanjutnya ada Ihtiyaju li ghairihi, yang artinya membutuhkan yang lain. Yang keenam ada Taudud, yang artinya berbilang. Ketujuh Ajzun, yang artinya lemah. Karohah artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, samamun artinya tuli, umyun artinya buta, bukmun artinya bisu, ajisun artinya yang maha lemah, mukrahun yang artinya yang maha terpaksa, jahilun artinya yang maha bodoh, dan mayitun yang artinya mati. Selanjutnya ada sifat jaiz bagi Allah. Artinya ialah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz Allah itu hanya satu, yaitu bahwa Allah boleh melakukan segala sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin melakukannya. Selain sifat-sifat bagi Allah, ada juga sifat-sifat bagi Rasul. Sifat-sifat bagi Rasul dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Wajib Rasul ada 4, yaitu sidik, yang berarti jujur, amanah, yang berarti dapat dipercaya, tabligh, berarti menyampaikan, dan fatonah, berarti cerdas. Sifat mustahil Rasul juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, kizib, yang berarti dusta atau bohong. Yang kedua, ada hianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Ketiga, hitman, yang artinya menyembunyikan. Dan yang keempat, baladah, atau yang artinya bodoh. Yang terakhir ada sifat jaiz Rasul. Jaiz artinya boleh. Seorang Rasul itu pada dasarnya manusia biasa yang dapat mengalami dan merasakan segala sesuatu yang dirasakan manusia lain. Misalnya dia merasa lapar, sedih, dan menderita. Selanjutnya, subbab implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern yang akan disampaikan oleh Elviana. Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Peran iman dan takwa dalam kehidupan modern adalah menjadi dasar sekaligus menjadi inspirasi
opsi bagi kemajuan. Selain itu juga sebagai yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Implikasi menjalin hubungan baik antara manusia dan Allah ialah yang pertama, sikap optimis bahwa apa yang dilakukan pada dunia tidaklah sia-sia. Tidak hanya mendapatkan kemanfaatan di dunia, namun juga mendapatkan pahala dari Allah di akhirat. 2. Perilaku pasrah dan ketenangan jiwa saat menghadapi cobaan hidup karena memiliki tempat untuk menyadarkan seluruh masalah. Allah yang maha mengasihi hambanya tentu tidak akan membiarkan sesuatu kecuali kebaikan. 3. Mempunyai kontrol diri, sebab memiliki keyakinan bahwa Allah selalu memperhatikan setiap gerak langkah kita, sehingga tidak mudah terjerumus di kemungkaran. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia tidak boleh hanya mementingkan individu, namun wajib mempunyai kepedulian sosial. Manusia diberi kebebasan untuk mengekspresikan kebebasannya, tetapi tetap pada batas-batas koridor aturan dan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia lain. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, ialah persaudaraan dengan sesama umat Islam, tidak memandang aliran maupun organisasi yang berbeda-beda. Seluruh umat Islam merupakan bersaudara. Yang kedua, ukhuwah Matoniyah, merupakan persaudaraan antar negara atau masyarakat. Islam tidak hanya mengajarkan untuk berbuat baik pada sesama umat Islam, tetapi harus menyebarkan hubungan baik dengan masyarakat atau orang lain. Yang ketiga, ukhuwah Insaniyah, yaitu persaudaraan antar umat manusia. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau begitu menghormati manusia, tidak memandang kekayaan, kepangkatan, bahkan kepercayaan. Yang terakhir, hubungan manusia dengan alam semesta. Iman dan takwa menjadi nilai yang melandasi sekaligus menjadi tujuan, mewarnai dan menjadi spirit bagi semua kehidupan umat Islam atau menjadi dasar pijakan serta sasaran yang hendak dituju. Ya, harusnya ditanyakan. Jadi kalau misal bukan menurut Manda, pengertian penerjemahan. Ya, dilanjut dengan monggo kelompok A yang akan menjawab pertanyaan kelas A ya, yang presentasi menjawab pertanyaan yang sudah ada sambil menunggu teman-teman lain yang akan bertanya kepada kelompok kelas B. Monggo dipersilahkan ya untuk menjawabnya dari kelas A. Secara bergantian saja, setelah selesai dari kelas A, kemudian dilanjut dengan kelas B. Kalau kita menulisnya Fan'i Guocheng, kalau judulnya Fan'i Guocheng, ada nggak tahapan di situ? Nah, tapi kalau pengertian penerjemahan, ada nggak, kita boleh nggak jelasin? Baik, dari kelas A akan dari 3 pertanyaan pertama. Izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Izzuddin. Mungkin saya bacakan lagi pertanyaannya. Izin bertanya, dalam penjelasan kalam tadi disebutkan kata mantik. Pertanyaan saya, apa itu mantik? Jawaban saya adalah mantik adalah ilmu yang menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh kebenaran. Mungkin dari Saudara Fikri, apakah ada tanggapan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Diwia Cipta. Dipersilahkan. Izin menjawab, perkenalkan nama saya Diwia Cipta Amro dengan NIM 011. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Elvani dengan NIM 017. Pertanyaannya yaitu, apa saja doktrin dari aliran Syiah?
Jawabannya adalah doktrin dari aliran Syiah yang pertama, Tauhid, bahwa Allah adalah Maha Esa. Yang kedua adalah Al-Adl, bahwa Allah adalah Maha Adil. Yang ketiga, Al-Nubuwah, yaitu bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Lalu, yang keempat adalah Al-Imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Yang kelima adalah Al-Ma'ad, yaitu bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Bagaimana Elvani, apakah ada feedback? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Sofadina. Perkenalkan nama saya Sofadina Farahma dengan NIM 009 akan menjawab pertanyaan dari Erlina Eka Mayasari. Apa saja ciri-ciri ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ciri-ciri ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Ahlus Sunnah selalu memelihara jamaah. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah bertugas untuk memelihara keutuhan umat Islam. Mereka menempuh jalan tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu bersikap tasamu. Mereka tidak hanya menghargai perbedaan dan cinta damai terhadap sesama muslim, tetapi juga kepada non-muslim yang tidak berbuat zalim. Ahlus Sunnah senantiasa menghargai perbedaan dalam masalah mazhab fikih dan mazhab akidah. Ketiga yaitu bersikap tawasud. Tawasud artinya di tengah-tengah, tidak ekstrim kiri maupun kanan. Yang keempat yaitu tawazun atau seimbang. Ahlus Sunnah wal Jamaah seimbang dalam segala hal termasuk penggunaan dalil akli yang berasal dari akal pikiran yang rasional dan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kelima yaitu Ahlus Sunnah selalu bersikap i'tidal. Bersikap i'tidal artinya tegak lurus, senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Bagaimana Erlina Eka Mayasari, apakah ada feedback? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik. Mungkin itu jawaban dari kelas A. Dilanjutkan dengan pertanyaan dari kelas B, dipersilakan. Baik, saya Febiayu Ramadhani dengan NIM 012 izin menjawab dari pertanyaan dari Arya yang mengenai bagaimana cara membedakan aliran-aliran dan apakah dari pakaian gitu. Ya baik, menurut saya tidak hanya dari pakaiannya. Jadi mereka itu dibedakan dari pemikirannya ataupun doktrin-doktrin dari setiap aliran. Jadi pakaian itu tidak sebagai karakteristik penting. Jadi dari pemikiran pun kadang beda atau malah dari cara mungkin kayak sunah-sunah ibadah begitu beda. Jadi ada yang mungkin berpakaian syar'i banget dan itu di doktrin aliran ini. Kadang tidak, jadi tidak tergantung. Jadi kadang beda-beda sih. Bahkan kadang kita tidak bisa membedakan aliran setiap aliran. Jadi bisa diketahui dalam pemikiran mereka sendiri atau doktrin-doktrin. Menurut saya seperti itu. Gimana feedback dari Arya?
Baik, saya Luh Pratiwi dengan NIM K1B021010 dari kelompok 2B, izin menjawab pertanyaan dari Celia Fajrina tentang apa pendapat dari sekte Al-Ubaidiyah yang merupakan salah satu subsekte dari aliran Al-Murji'ah ekstrem. Sekte Al-Ubaidiyah adalah pengikut Ubaid Al-Muqtaib, berpendapat bahwa dosa selain syirik pasti diampuni apabila seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan berakidah tauhid, tidak disiksa atas dosa-dosa dan kejahatan yang pernah ia kerjakan. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman atau musyrik, semua perbuatan baik yang telah dilakukannya tidak akan mengubah kedudukannya sebagai seorang musyrik. Sekian, apakah ada tanggapan dari Celia? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Saya Febiani Ramadhani dengan NIM 012 izin menjawab dari pertanyaan Uswatun mengenai keputusan Ali yang menerima islah dengan Muawiyah. Jadi pengertian islah. Jadi keputusan Ali menerima islah dengan Muawiyah. Jadi keputusan Ali yang perundingan dengan Muawiyah. Jadi golongan Khawarij itu kecewa terhadap keputusan Ali yang menerima perundingan dengan Muawiyah. Seperti itu. Gimana feedback dari Uswatun? Baik, terima kasih. Nanti saya sampaikan aja. Apakah sudah terjawab semuanya, teman-teman? Beberapa yang belum dikoreksi, ini kayaknya sudah naik yang saya Belum, bilang. Bapak. Sisa pertanyaan dari Rahayu. Ya, silakan. Yang di sampel nanti saya kirim lagi, itu bentuknya kuning ya. Cari apa saya yang salah ya gitu ya. Yang filsafat ya, yang belum dijawab ya. Iya, Bapak. Monggo kepada kelompok lain, baik kelas A maupun kelas B, barangkali ada yang bisa membantu dari kelompok ini. Mungkin Filsafat ya, monggo, Mas Naufal. mungkin saya sedikit memberikan pendapat saya, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan dari Rahayu, saya bacakan dulu. Polemik masyarakat terkait pembelajaran ilmu filsafat yang katanya semakin dipelajari semakin membingungkan terkait konsep ketuhanan. Karena kita tahu bahwa ilmu filsafat secara general lahir sejak zaman Yunani kuno dengan pemikiran baiknya. Ada ungkapan ilmu filsafat itu haram, namun berfilsafat tidak. Bagaimana pendapatmu tentang seorang muslim yang mempelajari ilmu filsafat secara general, terlebih jurusan ini ada di perguruan tinggi negeri dengan usia yang mencari jati diri dan belajar kritis. Terima kasih. Menurut saya mempelajari ilmu filsafat tidak selamanya haram, dikarenakan jika kita mempelajari ilmu filsafat itu dengan benar dan menerapkan ilmu filsafat itu dengan ajaran agama Islam secara dengan benar dan tepat,
maka akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin malah tidak menjauhkan itu. Bagaimana dari Rahayu, apakah ada feedback? Ya, dari yang presentasi apakah mau menambahkan? Halo, yang presentasi siapa saja tadi ya? Saya lupa. Sudah ditambah, sudah jawabannya sedikit ya oleh Mas Naufal. Halo, kelompok B, apakah mau memberikan tambahan jawabannya? Baik Bapak, dari saya menambahkan sedikit. Iya, silakan. Ini yang dari presentasi ya, Mbak Febi. Iya Bapak. Iya, silakan. Saya Febi Hermani dengan NIM 12, izin menambahkan sedikit. Jadi, mempelajari ilmu filsafat bergantung pada usia itu tidak masalah menurut saya. Selagi kita mampu dan kita punya akidah yang kuat dalam Islam itu tidak apa-apa. Karena ada banyak juga ada mahasiswa yang belajar filsafat malah keluar dari agama Islam. Nah, itu dikarenakan kurangnya akidah dalam dirinya sendiri. Gitu sih, Bapak. Baik. Sudah cukup sepertinya jawabannya ya? Sudah dijawab semuanya ya? Semua pertanyaan, teman-teman? Sudah ya? Sudah atau masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Mbak Febi? Sudah, Bapak. Sudah semuanya? Sudah, Bapak. Ya, baik. Teman-teman semuanya, saya akan coba menanggapi apa yang telah didiskusikan ya. Saya memulai dari yang belakangan saja, yang tadi masalah filsafat ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa wala la haula wala quwata illa billah. Sekiranya saya bertanya nih kepada para mahasiswa. Sekiranya Islam diserang dengan filsafat, lalu Anda sebagai orang Islam itu akan menjawabnya dengan apa? Dengan doktrin, dengan dogma, atau dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, atau dengan apa? Mungkin dengan perumpamaan. Perumpamaan itu masuk filsafat apa enggak? Kayaknya masuk, Bapak. Nah, jadi begini teman-teman. Mengapa kemudian Islam di perguruan tinggi Islam, termasuk saya ya. Saya kuliah S1, S2 di perguruan tinggi Islam. Saya diajari banyak filsafat. Yang ya dari filsafat umum sampai kemudian ada filsafat Islam, gitu teman-teman. Nah, yang saya pahami, justru ketika kita belajar tentang filsafat, maka kita akan bisa menegakkan Islam lewat jalur filsafat. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau serangan-serangan dari luar Islam dengan cara mereka berfilsafat, maka kita akan bantah dengan filsafat pula. Begitu loh teman-teman, biar imbang. Ketika ada orang lain menyerang kita dengan dogma, dengan doktrin, maka jawab dengan dogma. Ketika mereka menyerang dengan buku-buku, maka kita membalasnya dengan buku-buku. Begitu teman-teman. Jadi yang imbang. Nah, mengapa kemudian ada yang berpandangan filsafat itu haram? Saya kira begini, filsafat itu haram manakala ujung-ujungnya berpandangan bahwa alam ini misalnya tidak diciptakan. Nah, ini kan sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, baik secara nalar, ya, akal sehat maupun secara doktrin-doktrin keagamaan. Jadi mengapa kemudian Islam sebagian orang Islam mengatakan, mungkin bagi yang bertanya Mbak siapa ini ya tadi? Rahayu, Pak. Iya sebentar Pak. Mbak siapa? Rahayu. Mbak Rahayu 44 ya. Nah mungkin Anda nanti bisa mencari buku yang bagus ini, karangan dari
salah satu rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bukunya itu Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir. Nah ini saya kira bagus banget ya, dan yang lain-lain masih banyak. Nah kemudian kalau bicara tentang kesesatan orang-orang filsafat, itu bisa dibaca karyanya Imam Al-Ghazali, Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti bisa dirujuk ke sana, monggo kalau mau berkenan. Oke. Kemudian Mbak Rahayu, Mbak Rahayu ya. Bapak. Oke, baik. Kemudian masalah mantik. Jadi mantik itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara berpikir yang baik dan benar. Cara berpikir yang baik dan apa teman-teman? Benar, Bapak. Ya, yang baik dan benar. Nah, cara berpikir yang baik dan benar itu ada kaidah-kaidahnya. Nah, kaidah-kaidah itu dipelajari di dalam kajian atau ilmu tersendiri, namanya ilmu mantik. Ya, ilmu mantik, ilmu berbicara, ilmu berpikir. Nah, mengapa itu penting? Karena manusia itu diberi potensi berpikir. Nah, karena manusia diberi potensi berpikir, maka para ahli kemudian membuat rumusan-rumusan cara berpikir yang benar, cara membuat kesimpulan-kesimpulan yang benar, dan seterusnya. Nah, itu ilmu mantik. Nah, ilmu ini bisa dipakai untuk menangkal serangan-serangan dari umat Islam terhadap Islam yang menggunakan logika-logika. Maka ketika mereka menyerang dengan logika, kita sanggah dengan logika. Itu loh teman-teman. Mereka menyerang dengan dogma, dengan doktrin, kita bantah dengan dogma dan doktrin. Jadi imbang. Kita tidak boleh membuat aniaya atau tirani terhadap orang lain. Jadi memberikan keseimbangan. Inilah luasnya Islam. Luasnya Islam. Ya. Nah, ada sebagian kelompok Islam yang menolak mantik. Ya, menolak mantik, tetapi dalam prakteknya mereka pun bermantik ria. Nah, akhirnya karena mereka tidak belajar tentang ilmu mantik, sehingga penjelasan-penjelasan mereka terhadap ayat Al-Quran maupun Al-Hadis kadang-kadang tidak sesuai dengan logika yang baik dan benar. Begitu teman-teman. Nah, kaitannya dengan bahwa pentingnya kita belajar mantik itu begini. Ladina liman langak lalah. Kata Nabi seperti itu, tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Ya. Nah, jadi akal ini harus diarahkan untuk bagaimana cara berpikir yang benar. Itu ada kaidah-kaidahnya. Ya, ada kaidah-kaidahnya. Semuanya itu ada ilmunya. Gitu loh teman-teman. Namun demikian teman-teman ya, bahwa dalam pandangan para ulama, akal itu makhluk yang terbatas. Karena makhluk yang terbatas, maka hanya bisa memahami hal-hal yang terbatas pula. Akal itu makhluk yang lemah, maka hanya bisa memahami hal-hal yang lemah pula. Maka ketika membicarakan tentang ketuhanan, tidak bisa dijadikan sandaran untuk argumentasi keagamaan, apalagi masalah ketuhanan. Ya, namun demikian akal itu bisa membantu. Begitu maksudnya ya teman-teman, bisa membantu. Memang kali ini itu bisa mungkin teman-teman yang tahu ya, mematahkan otak manusia yang baru-baru ini saja ya, itu katanya sudah mampu menerobos suara sedikit. Nah, apalagi jika memanfaatkan seluruh potensi akal, itu luar biasa. Namun demikian saya kira para ulama dalam yang melemah, ya, lemah dan bisa memahami yang juga. Ketika masuk wilayah gajah dan hakikat, akal tidak selesai. Maka dari itu argumentasi untuk
saya ya dan yang berasal dari akal itu sudah hanya membantu, tapi bukan sesuatu yang final. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Ini dua ya, dua ya makanya. Halo. Ini dua. Halo, masih bisa bagaimana ini? Jadi pahami? Ya Pak. Tentang nah, kemudian kaitannya dengan ilmu kalam itu bisa dikatakan sebagai dengan ilmu yang dikaji dalam kalam bisa disebut dengan ilmu apa yang dikaji masalah kaitan dengan Allah. Ya, apa bisa dengan ilmu ini dalam yang dikaji masalah pokok dalam agama. Nah, salah satu hal yang kemudian dikaitkan dengan landasan selain dari nakli dan dari nakli dari pengetahuan dan bisnis dan dari bulan dari pengetahuan dan bisnis dan juga dari nakli akal. Nah, kemudian dengan logika seperti itu teman-teman ya. Saya bertanya Mas Sudin, mudah-mudahan pendapat dari Sudin Abdussalam baik. Kemudian masalah saya jelas seperti yang sudah dijelaskan ya, kemudian kita akan ya. Jadi sama ini hal yang lain ini jadi punya keimbangan antara pikiran yang sifatnya pasti di alam ya dengan pemahaman yang ada menyimpangkan antara pemikiran keharian dan ceria apa namanya jadi dalam konsep tanahnya kan Allah wal kapasitas ya. Jadi Allah adalah bencana dan manusia wajib berusaha. Ini seperti itu. Ya. Jadi sekilas seperti itu. Dan sudah macam-macam yang mayoritas seperti itu. Kebanyakan organisasi keagamaan di Indonesia, mereka supaya siswa yang merawat sama walaupun ada sedikit perbedaan, misalnya kelompok wahi kita membuat ibu sifat dan seperti itu. Tapi ketika pemahaman mereka dibandingkan dengan filsafat dan juga kebingungan, dibandingkan dengan logika, mereka kebingungan, logika mereka mungkin jelas. Nah, seperti itu ya. Tidak ada nyawa ya mayoritas kelompok agama Islam yang nyatakan diri mereka kemudian kajian tentang Islam, mudah-mudahan kajian tentang ilmu tauhid yang itu tadi disampaikan dalam PPT ya. Untuk kelas yang disampaikan dalam kelas itu ada tauhid yang asma wa sifat. Nah, tauhid seperti ini sebenarnya tidak zaman ini karena ulama-ulama kalangan ya ulama Arab gitu ya yang namanya tauhid ya semuanya saja ya dan asma wa sifat seperti itu ya. Juga ibadah sama-sama juga itu dengan kondisi misalnya ini ada orang ateis mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Nah, Anda berbilang apa? Misalnya Mas Misfisin, nah apakah Tuhan ada? Anda jawab apa? Nah, itu dengan pengalaman ada itu wujud. Bahkan mungkin Allah itu
wajib dengan adanya Allah mengumpulkan dan seterusnya. Ini katanya itu ya itu teman-teman. Kemudian ada istilah ya Muawiyah ya tadi ketika pada waktu itu salah satu sebagai pemimpin Islam yang nyata. Kemudian ada sahabat Muawiyah yang menolak. Lalu kemudian ditumpas masyarakat dari pada saat Muawiyah terserah mereka bukan perdamaian bukan istilah. Di saat itu lalu saling menemukan yang mana mereka yang melawan mereka adalah seorang muslim teman sendiri dan sebagainya. Akhirnya istilah atau itu nah saat sahabat tadi mengikuti sesi kemudian ada kelompok lain yang menolak, maka muncullah kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazila dan seterusnya. Nah, sampai pada muncul bukan hanya persenjataan masalah politik, kemudian beralih menjadi persoalan teologi, maka muncul kelompok Mu'tazilah, Qadariyah dan seterusnya sampai Ahlussunnah wal Jamaah. Itu teman-teman. Nah, itu memang memang ada teman ya ada sebagian yang teman-teman muslim ini yang menjadikan pakaian yang identitas ya dari kelompok-kelompoknya ada yang seperti tapi sebenarnya keyakinan kita sudah menggunakan makanya dijadikan dalam bentuk pakaian bisa macam-macam tapi yang jelas adalah bagaimana cara berkeyakinan, bagaimana cara berpikir dan bagaimana cara melakukan perbuatannya yang sudah berkeyakinan dan pemikiran yang baik diwujudkan dalam implementasi di jalan-jalan yang terjadi dengan mengedepankan akhlak yang mulia. Itu teman-teman. Kemudian ada yang sukanya senyum-senyum ya lalu kita tidak mau sama yang berbuat kelompok ya seperti itu ya sebenarnya ada yang suka memanjangkan cowok ya panjang lalu misalnya tidak mau sama dengan di luar mereka ini enggak boleh seperti itu ya boleh seperti itu. Kita harus bedakan mana yang wajib, mana yang masuk dari sunnah. Kalau yang sunnah kan juga yang sanggup melakukan, yang sanggup melakukan. Ada yang karena sunnah yang kan misalnya nanti digantung dan tidak berusaha. Hanya seperti jadi mari kita bersama menggunakan pemahaman yang longgar. Saya kira seperti itu. Apakah ada yang ada teman-teman? Baik, tidak ada. Saya kembalikan kepada yang substansinya kelompok ya untuk menutup hal-hal pada sini. Demikian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang-kurangnya Halo, sudah tidak menit. Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah